me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang harmonisasi versus standarisasi. Baiklah, di sini saya Devara Rustiana akan menjelaskan. Survei yang dilakukan oleh Deloitte Touch Tohmatsu International pada tahun 1992 terhadap 400 perusahaan skala menengah di 20 negara maju menunjukkan bahwa alasan mereka untuk melakukan bisnis di pasar internasional adalah karena adanya kesempatan bertumbuh 84%. Untuk mengurangi ketergantungan pada perekonomian domestik 39%, memenuhi permintaan pasar 34%, dan biaya operasi yang lebih murah 24%. Survei ini menunjukkan salah satu kenyataan bahwa ada kecenderungan banyak perusahaan yang menjalankan bisnis secara global dan tidak hanya terpaku pada bisnis di negara asal saja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Elvina. Terima kasih. Adanya lingkungan dan kondisi hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda antar negara menyebabkan standar akuntansi juga berbeda. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas. Dalam hal ini terdapat dua pendapat mengenai standar akuntansi internasional, yaitu harmonisasi dan standarisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Nawawi Harahap dari kelompok 4 akuntansi. Saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial, dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi, yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara. FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri. Sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aswan Nawawi. Kesimpulannya ialah perlu adanya suatu standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia, baik untuk laporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara, tanpa menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standar yang sama di seluruh dunia. Standarisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang terarah menuju standarisasi. Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi atau high quality adalah suatu standar akuntansi yang tidak biasa dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dan dapat dipercaya, yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor
maupun pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. Bahwa standar yang disusun sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara, meskipun dilihat dari judul standarnya. Beberapa standar memiliki kemiripan. Cukup banyak juga standar akuntansi di Amerika Serikat yang berupa amandemen dan penarikan kembali standar yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, kelebihan dari penelitian ini ialah penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Hanya saja kekurangannya yaitu penggunaan EYD yang kurang tepat. Dan sedikit tambahan dari saya tadi ialah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi ialah yang pertama, sistem kepemilikan perusahaan. Kedua, aktivitas usaha. Yang ketiga, sumber pendanaan. Keempat, sistem perpajakan. 5. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan. Yang keenam, pendidikan dan riset akuntansi. Dan yang ketujuh, sistem politik. Demikianlah penjelasan dari saya.